Indeks harga saham gabungan atau IHSG pada sesi pagi hari ini ditutup anjlok 1,27% di level 6.785,84. Apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi pergerakan IHSG dan bagaimana perkembangan harga komoditas hari ini? Kita bergabung dengan Jessica Wulandari langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, faktor apa saja yang mempengaruhi pergerakan IHSG dan rupiah pada hari ini? Egan dan pemirsa, indeks harga saham gabungan sepanjang perdagangan sesi 1 hari ini bergerak melemah. Kalau tadi sempat di level tertingginya di level 6.873, pada penutupan perdagangan sesi 1 kembali ke level 6.700-an. Egan, kami memantau pada saat ini penurunannya hingga 1,27%, posisinya berada di level 6.785 dengan trading value atau nilai transaksi berada di kisaran 4,8 triliun. Memang untuk pergerakan indeks harga saham gabungan sejalan dengan pergerakan bursa secara global. Hal ini disebabkan para investor yang wait and see pada hasil risalah FOMC meeting pada bulan Februari ini yang akan disampaikan oleh Gubernur The Fed Jerome Powell nanti malam di Amerika Serikat. Dan ini sangat ditunggu oleh para investor karena melihat bagaimana adanya kondisi perekonomian di Amerika saat ini yang dinilai masih cukup signifikan pertumbuhannya, kemudian melihat juga bagaimana wawasan dari The Fed ini untuk di bulan Maret mendatang, apakah akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin atau tidak. Sedangkan dari alat pemantauan dari pricing para investor, ini dari CME Fed Watch, ini menyampaikan kalau pricing sebanyak 76% investor ini yakin kalau The Fed akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin pada bulan Maret 2023 mendatang, dan ini menekan pergerakan indeks harga saham gabungan. Ditambah dengan ada pernyataan pada pekan lalu dari Presiden The Fed St. Louis, James Bullard, yang menyampaikan ia setuju apabila ada kenaikan suku bunga acuan The Fed sebesar 50 basis poin karena melihat adanya inflasi yang belum turun secara sangat signifikan dengan adanya target The Fed yaitu sebesar 2%. Dan pertanyaannya, seberapa besar dampak dari The Fed tersebut? Ini kita lihat bisa dari sektor teknologi yang pada siang hari ini turun hingga 2,58%. Ini memang disebabkan yang pertama ada aksi profit taking pada sektor teknologi karena kalau diakumulasi sejak bulan lalu hingga saat ini, sektor teknologi sudah menguat secara signifikan. Kedua, memang pergerakan sektor teknologi masih sangat tergantung dengan adanya keterangan dari The Fed yang akan disampaikan tadi malam. Maksud kami nanti malam. Kemudian yang mana saat ini investor juga melihat bagaimana sektor teknologi pergerakannya masih sangat volatile karena masih mengikuti pergerakan bursa saham di Amerika Serikat, terutama untuk sektor teknologi yaitu Nasdaq yang tadi malam juga ditutup melemah 2,5%. Dan ini mempengaruhi pergerakan sektor teknologi yang pada siang hari ini juga terkoreksi 2,58%. Egan, ini juga disebabkan para investor melihat dari sisi sektor teknologi bagaimana perusahaan atau emiten sektor teknologi ini juga masih dilanda dengan adanya layoff dan mengandalkan adanya modal dari asing sehingga ini menyebabkan sektor teknologi pun turun. Dan kami memantau untuk pergerakan emiten berbasis teknologi, yang pertama ada Wir Asia, turunannya 2,4%. Kemudian ada GoTo juga turun 4,96%, DCII anjlok 2,91%, dan MTEK yang terkoreksi 2,4%, sehingga ini menyebabkan pergerakan indeks harga saham gabungan turun hingga 1,27%. Dan kami memantau pergerakan indeks harga saham gabungan ini juga sejalan dengan pergerakan bursa secara regional yang didominasi pelemahan, kecuali bursa Hong Kong. Kami pantau bersama untuk pergerakan Nikkei turunnya 1,2%. Dan juga Straits Times yang terkoreksi 0,18%, hanya Hong Kong Hang Seng yang berhasil naik 0,13%. Memang ini ada sentimen, yaitu perekonomian di Hong Kong ini diprediksi akan tumbuh di tahun 2023. Pertumbuhannya berada di rentang 3,5% hingga 5,5% sepanjang tahun 2023, atau ini rebound dibandingkan tahun 2022 yang posisinya pertumbuhannya sebesar 3,5%.
sehingga ini menyebabkan pergerakan bursa Hang Seng berhasil menguat. Namun di bursa regional masih ada tekanan. Selain para investor yang wait and see pada kebijakan dan juga risalah The Fed yang akan disampaikan nanti malam, mereka juga melihat dan juga mempertimbangkan bagaimana ada sentimen dari Reserve Bank of New Zealand yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin pada pagi hari ini, sehingga posisinya saat ini berada di level 4,75% dan ini merupakan suku bunga yang tertinggi dalam 14 tahun terakhir, dan tentunya ini untuk menekan inflasi di New Zealand, sehingga ini juga turut mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Dan untuk sepanjang hari ini, Egan, pergerakan IHSG analis prediksi akan berada di rentang 6.826 hingga 6.932. Tentunya kita akan melihat apakah nanti indeks harga saham gabungan memang mampu kembali ke level 6.800-an atau justru akan terkoreksi lebih dalam menunggu adanya risalah The Fed yang akan disampaikan nanti malam. Egan. Ya, Jessica, bagaimana dengan perkembangan harga komoditas? Egan, kami memantau untuk perkembangan harga komoditas. Yang pertama, ini untuk COMEX Gold menguat 0,12%, posisinya berada di level $1.844 per troy ounce-nya, sedangkan emas antam sejak tadi pagi hingga saat ini kondisinya masih terkoreksi 0,4% di level Rp1.019.000 per gramnya. Sementara itu, untuk pergerakan harga minyak mentah dunia, WTI melemah 0,24% di level $76,16 per barrelnya, sedangkan Brent melemah 0,28% ke level $82 per barrel. Padahal kami memantau untuk pergerakan indeks dolar pada siang hari ini masih terkoreksi 0,1% meskipun posisinya masih berada di level 104. Namun ini tidak banyak berhasil membuat pergerakan nilai tukar rupiah menguat. Justru nilai tukar rupiah masih terpantau melemah. Sedangkan harga komoditas beberapa, contohnya harga COMEX Gold ini berhasil menguat karena ada indeks dolar yang melemah. Untuk pergerakan nilai tukar rupiah saat ini masih melemah 0,2% di level 15.221. Memang ini sama seperti indeks harga saham gabungan. Para investor masih wait and see pada risalah The Fed FOMC meeting di bulan Februari ini yang akan dirilis nanti malam karena mempertimbangkan bagaimana adanya kondisi perekonomian di Amerika Serikat. Mulai dari inflasi yang masih berada di level 6,4%, kemudian adanya indeks harga produsen yang masih tumbuh 0,7% pada bulan Januari 2023, dan juga adanya jobless claim atau klaim pengangguran di Amerika Serikat ini juga masih dinilai cukup signifikan. Penguatannya belum banyak ada pelemahan pada jobless claim. Ini menyebabkan nilai tukar rupiah masih melemah. Meskipun sudah ada pernyataan dari Gubernur The Fed Jerome Powell kalau di tahun 2023 akan menjadi momentum disinflasi dan sudah mulai terlihat untuk sektor jasanya. Namun kita akan melihat dan juga kita akan pantau bagaimana pergerakan dari pasar saham, nilai tukar rupiah dan juga pergerakan harga komoditas menjelang adanya pertemuan dan juga risalah dari FOMC meeting di bulan Februari nanti malam. Demikian, Ekan.